Nah, kalau dari sisi warga, kenapa kira-kira memilih sampean? Kita mergo ampuh dukune apa ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo dan kami bertamu di sebuah tempat yang sangat nyaman, Kampung Matraman. Matraman atau Mataram, Mas? Mataraman. Mataraman, Nggih, Mataraman. Kampung Mataraman. Dengan kepala desa yang sangat sibuk luar biasa. Sangat sibuk. Kepala desa berasa menteri, Rasa menteri. Mas Wahyudi Anggorwadi. Nggih. Sugeng sonten Sugeng Pak sonten. Lurah. Sebutannya Pak Lurah kalau di sini ya. Pak Lurah di Jogja, Pak Lurah. Pak Lurah ya. Nggih. Di klarifikasi, itu jadi menteri kalau Mas Putut presiden gitu. Sak karepe presiden Mas. Ini walaupun Pak Lurah ini kalau mau nemuin loh, susahnya minta ampun saking sibuknya ya Mas. Ini mboten sih. Sok sibuk wae. Dulu kok kepikiran nyalon jadi lurah Mas? Karena sebenarnya kan profesinya apoteker. Apoteker, lulusan Apoteker. farmasi UGM. Gajah Mada setelah 22 semester. Jadi 11 tahun. Oh, berarti rekor saya dipecahkan. Dipecahkan. Pemegang rekor terendah, IP terendah yang pernah diluluskan oleh UGM. Oh ya, Saya 2,04 lulus di UGM. lega saya. Nah dengan meskipun menyandang profesi apoteker dengan IP serendah itu kan kerjane apotek ya ora payu gitu kan kira-kira. Iya. Akhirnya golek kegiatan sing Tapi sempat jadi apoteker kan? sempat jadi apoteker. Karena Di kebetulan mana, Mas? Di Bantul, karena kebetulan milik keluarga jadi ya enggak perlu. Oh, keluarga kaya. Bukan keluarga kaya, keluarga apoteker. Jadi kebetulan satu kakak itu apoteker 2 gitu. Terus kemudian istri apoteker. Terus ponaan itu juga apoteker 2. Jadi satu keluarga besar itu ada 6 apoteker. 2 dokter gitu kan. Jadi 2 dokter, 6 6 apoteker. apoteker, 1 kepala desa berasa menteri. Nah, akhirnya ya wis lah wis daripada rano gawean gitu ya. Ono pilihan kepala desa, milih ae lah wis melu-melu gitu. Kira-kira kayak gitu. Niatnya apa waktu itu? Ini jawab terus terang aku jawab. Ya, yang terus terang boleh. Yang enggak juga enggak apa-apa, asal nanti terus terang lagi. Jadi kalau bicara tentang ya, kenapa pada akhirnya jadi kepala desa gitu ya. Itu kan sebenarnya sebuah eksperimentasi. Jadi sebelumnya itu kita sempat melakukan upaya untuk mendorong transformasi sosial lah. Melakukan rekayasa sosial, bagaimana membangun sebuah kesadaran kolektif di tempat saya hidup itu, tempat saya lahir, yaitu Kampung Dolanan itu. Ternyata butuh waktu lama. Kampung apa Mas? Dolanan. Kampung Dolanan Kampung di Dolanan. desa Panggunharjo ya, yang Jadi, sekarang ini salah satu desa terhebat di Indonesia. Jadi Kampung Dolanan itu tak mulai tahun 99. Tahun 2007 itu baru lahir satu kesadaran kolektif tadi. Artinya butuh waktu yang cukup panjang hanya untuk sekedar membangun kesadaran kolektif bahwa kita punya sesuatu yang unik yang namanya dolanan tadi, dolanan anak dan lain sebagainya. Dan itu momentumnya aja kebencanaan, situasi bencana pasca gempa dan lain sebagainya. 2006 ya? 2006. Nah, artinya dalam situasi kebencanaan itu kan kesadaran kolektif jauh lebih mudah untuk kemudian dibangun gitu kan. Tahun 2012 itu ada kesempatan untuk kemudian melakukan eksperimentasi mendorong perubahan transformasi sosial, tapi pendekatannya berbeda. Kalau yang Kampung Dolanan itu ya pendekatan
kultural gitu kan, di luar jalur kekuasaan dan lain sebagainya. Tahun 2012 ketika ada kesempatan ini sekaligus ini tak niatkan untuk itu melakukan eksperimentasi bagaimana kemudian transformasi sosial itu ketika didorong lewat jalur kekuasaan ternyata lebih cepat gitu. Iya. Ternyata lebih cepat karena punya kekuasaan, punya otoritas untuk memaksa orang berubah. Jadi alimnya kiai ataupun sehebat apapun kiai itu tidak kemudian bisa memaksa tetangganya untuk sholat gitu. Tapi kalau kemudian pemerintah yang kemudian memaksa harus pakai masker gitu, karena orang pakai masker dipentungi gitu, kalau pakai masker. Gitu. Itu yang kemudian ya hanya sekedar untuk membandingkan itu. Yang kedua sih sebenarnya kalau sejatinya aku itu orang masyarakat anti negara. Wah, anarko. Jadi rapatio percaya karo negara. Iya. Sehingga sampai hari ini saya tidak punya SIM, tidak punya. Sampai sekarang? Sampai hari ini belum pernah punya SIM. Tapi kalau KTP punya? KTP karena nikah, karena pengen jago kepala desa. Sebelumnya juga tidak pernah punya KTP. Jadi punya KTP itu ya, kalau dulu kan 5 tahunan. Iya. Sebelum nikah enggak punya KTP. Enggak punya KTP karena diwajibkan harus punya KTP yang golek KTP sih gitu kan. Daripada rentok bojo kan. Ya wis ngalah sidik lah gitu kan. Iya, akhirnya harus cari KTP. 5 tahun habis setelah nikah ya wis tak nengke ae. Nggak lagi mau mencari dan ketika pengen maju kepala desa dipersyaratkan lagi ya wis akhirnya nyari lagi gitu. Kalau misalnya periodenya 5 tahunan mesti ya hari ini lupa juga gitu kan. Termasuk kemudian orang tahu membayar pajak dan lain sebagainya. Tidak pernah bayar pajak. PBB kalau PBB bayar lah ya. PBB enggak punya rumah kok, enggak punya tanah kok. Tanahnya bukan miliknya. Jadi masih milik orang tua. Masih milik orang tua. Jadi misalnya pajak kendaraan dan lain sebagainya ya. Terus ngeblong-blongan wis kayak gitu. Nah, itu menjadi bagian dari perlawanan. Termasuk ketika melepaskan hampir semua atribut negara. Jadi ketika nerima rapot misalnya gitu, setelah terima rapot ya tak injek rapotnya itu. Itu sejak kapan SMA? Sejak SMA kayak gitu. Saya tidak tahu juga kenapa mangkele karo negara kosak kayak sehingga hampir melepaskan semua atribut negara. Ya padahal ya di SMA itu kelas 1 sampai kelas 3 ranking 1 terus kayak gitu toh. Oh ya setiap kali ya pinter ngapusi guru kan. Enggak SMA mana? SMA Sewon sini. Oh ya SMA Sewon ya keren. Iya pinter ngapusi guru mau. Pinter ngapusi guru jadi dijene apik gitu kan. Nah, tapi setiap kali menerima rapot mesti tak injek rapot. Jadi rapot itu ono capek sepatu kayak gitu. Dia hampir setiap lebarannya. Itu guru tahu? Ya mestinya tahu ya, karena kok terus. Tapi mergo cah pinter aja Pak gitu. Aku kurang ngerti juga. Termasuk ijazah SMA itu diambil oleh kakak paling 3-4 tahun yang lalu lah. Jadi ijazah SMA ya tidak pernah tak ambil dan lain sebagainya. Tapi waktu masuk UGM kan fotokopian coba. Oh fotokopian, legalisir ya istilahnya. Iya legalisir dan lain sebagainya. Kan tidak perlu. Itu yang kemudian cobalah mencoba untuk mendorong perubahan itu ketika dari sisi negara ini seperti apa sih? Diniati eksperimentasi tadi. Waktu nyalon itu keluarga mendukung, kaget, tidak mendukung? Keluarga sih biasa-biasa wae gitu. Karena ya mungkin menemukan keanehan itu sejak dari kecil jadi ya ini paling aneh-aneh juga. Bapak itu demokratis banget kok. Tadi ya. Kelas 3 SMA itu aku pernah ndak ikut salah satu ujian akhir sekolah. Eptanas bukan? Iya UAS, iya Eptanas lah. Eptanas. Ujian akhir sekolah itu ndak ikut. Aku secara terbuka njaluk izin karo bapak ditandatangani karo bapak. Pak niki dinten niki ujian tapi aku ra iso urung sinau ngoten. Dan tidak ada heran dan lain sebagainya.
Niki kula nyuwun izin ora berangkat. Ditandatangani lho Bapak nanti pada ujian akhir. Iku ya dadi ya piye. Jadi artinya keanehan-keanehan semacam itu mungkin wis di karo kakak-kakak karo wong tua diidentifikasi sejak dari kecil sehingga iki seperti lah kira-kira aneh-aneh neh kira-kira Heeh, gitu. heeh. Itu inget nggak Mas, kok bisa punya keanehan kayak gitu itu? Saya sih ya adalah unsur-unsur pembangkangan tapi ya nggak Se-ekstrim. se-ekstrim itulah gitu. Aku enggak tahu ya. Eh, aku enggak tahu juga sih. Nggak tahu ya. Iya. Pokoknya mangkel ngono karo negara. Ya mungkin karena dari kecil itu jarang atau melihat kenyataan di mana keluarga atau diurusi karo negara apa ya. Atau masyarakat sekitar atau diurusi karo Iya, negara. iya, negara tidak hadir. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya itu 8 bersaudara. Kebetulan ragil. Sehingga melihat betul bagaimana perjuangan bapak, perjuangan Simbo, perjuangan kakak-kakak untuk sekedar bertahan urip karo kayak gitu kan. Sehingga dan aku masih ingat betul sampai kelas 1 SMP iki sing nganggo celana bolong kok. Sing ketok bokonge kok. Bisa. Kelas 1 SMP iku. Udah malu lah itu kalau SMP ya. Untungnya sunat. Anda sunat kelas berapa? Kelas loro apa ya? Sama kalau gitu. Iya, yang biyen kan ya ora cilik-cilik terus ora cilik-cilik disunat, cilik-cilik disunat. Aku kelas 1 naik kelas 2 sunatnya. Ya sama lah, kira-kira kayak gitu. SMP iku urung celana panjang. Jadi pas wayah buka bersama ning sekolah nih, lanangane dhewe, nggo sarung dhewe. Karena ra duwe celana panjang. Tapi Anda memang keluarga santri? Nak santri ya santri abangan. Jadi memang tradisi ngaji ku ya baru-baru di periode kakak nomor 7 ya. Sebelumnya ya enggak kenal. Karena memang lingkungannya lingkungan abangan ya. Daerah PNI kuat, Marhaen kuat gitu. Iya. Gitu. Jadi ya kenal karo Krapyak walaupun jaraknya berdekatan itu ya periode kakak. Ya, sebelumnya ya enggak pernah kenal. Gitu. Terus waktu nyalon gitu, berapa yang musuhnya? Ada 4 orang. 4 orang termasuk aku. Jadi 3 orang ya. 3 orang. Kok bisa menang? Aku ya ngerti juga. Karena nggak mungkin lah nggak tahu. Masa masyarakat tiba-tiba memilih begitu saja tanpa track record atau ya karena sebelumnya enggak pernah berinteraksi karo desa. Jadi apa simbol-simbol negara wae dilepaskan ya apalagi berinteraksi karo pemerintah. Itu sebelumnya juga tidak pernah. Saya ingat betul sebelum jago kepala desa itu ke kantor desa bisa dihitung dengan jari. Yang paling heroik 2006 itu demo Pak Lurah ngono iki. malah pernah? Pernah. Saya sampai sekarang belum pernah datang di kantor desa. Makanya itu. dan itu jadi persoalan. Itu persoalan. Makanya itu jadi persiapannya hanya 6 minggu juga. Jadi sangat pendek gitu. Jadi niatan waktu itu kan nunggu kira-kira calon adakah calon yang kemudian bisa dititipi amanah, kira-kira ngono lah. Iso dorong perubahan dan lain sebagainya. Ditunggu sampai kira-kira 6 minggu orang dari 3 calon itu kira-kira enggak ada yang bisa dititipi gagasan lah kira-kira. Itu dari sisi Anda? Ya, akhirnya maju lah gitu. Nah, kalau dari sisi warga kenapa kira-kira memilih sampean? Kita mergo ampuh dukune apa ya? Karena duit jarang nganggu. Iya. Saya dengar nggak pakai uang. Padahal nyalon kepala desa itu di Jogja termasuk tinggi. Iya, ketika bicara catur tunggal ya adalah 10 gitu kan. Iya, 10 ini bukan 10 juta loh teman-teman. 10 miliar. 10 maguwo gitu ya semua. Ya kayak gitulah. Karena ya memang enggak punya uang. Dan pengen melakukan perlawanan terhadap politik uang. Aku melihatnya ada 3 hal sebenarnya yang kemudian kenapa kok iso menang gitu ya. Yang pertama memang tergantung dari karakter personal ya. Jadi wong iso menang ke kontestasi pemilihan kepala desa itu ya setidaknya dia tidak punya track record buruk.
ora tahu mau nilep duit infak masjid misalnya kayak gitu kan, ora tahu nilep duit TRT dan lain-lain. Setidaknya dia tidak punya catatan buruk. Itu satu. Yang kedua dari visi memang. Jadi caranya kita memberikan gambaran, ya membangun imajinasi bersama, sing sekiranya yang ketangkep kira-kira nalare karo warga iki kira-kira ke arah yang pengen dituju semacam ini. Bisa mengabstraksikan gagasan itu menjadi sebuah mimpi-mimpi sing lumayan terjangkau dalam imajinasi warga desa. Karena imajinasi warga desa itu sangat pendek. Sangat pendek. Waktu itu apa untuk memudahkan abstraksi imajinasi itu ke warga desa? Lebih berangkat dari hal-hal yang sebelumnya itu terlepas dari apa yang mereka anggap sebagai persoalan. Misalnya jaminan bahwa kita akan ngurusi lansia, jaminan bahwa kita akan ngurusi pendidikan anak, jaminan bahwa kita akan ngurusi memberikan perlindungan, ya bukan, jadi perlindungan yang layak kepada warga masyarakat sing rentan secara ekonomi dan lain sebagainya, termasuk juga kemudian upaya untuk membangun kemandirian dari sisi perekonomian desa dan lain sebagainya. Itu yang sekiranya ya imajinasi itu pun agak terlalu panjang, karena imajinasi itu berhenti pada dalannya mulus gitu kan, berhenti pada setiap RT ngajoki proposal disetujui. Tidak ada imajinasi lain bagaimana menjadikan desa itu sebagai ruang hidup yang layak, patut dan bermartabat bagi semua warga bangsa. Gitu ya. Jadi itu. Dan yang ketiga kira-kira di samping visi, di samping karakter kualitas personal, itu strategi. Ini strategi itu juga menentukan. Gini. Ini strategi pemenangan? Strategi pemenangan. Oh iya. Strategi pemenangan. Aku ya ora ngerti kok iso nemokke strategi Gimana strateginya? Tanpa uang loh ini. Tanpa uang. Jadi ketika kita pengen melakukan perlawanan terhadap politik uang, kira-kira upaya yang kita keluarkan itu setara dengan duit yang kita lawan. Kira-kira itu. Jadi harus dikuantifikasi ya. Betul, dikuantifikasi dan harus setara. Jadi waktu itu sekitar 1 bulan sebelum pemilihan hari H itu isunya macam-macam. Ada isu, ada satu calon nyiapin kurang lebih sekitar 300 juta untuk tahap awal. Gitu. Nah, entah benar atau enggak, angka 300 juta itu yang kemudian saya jadikan patokan. Ya. Nah, dia menggunakan 300 juta, setidaknya upaya yang kulakukan itu setara dengan 300 juta. Nah, ketika 300 juta itu tak bagi 30 hari, setiap harinya aku bisa hasil kerja nih effort yang kita keluarkan itu setara dengan 10 juta rupiah. Kalau misalnya aku beberapa kali diundang pelatihan, ngisi pelatihan, paling sak jamnya 500.000 gitu kan. Untuk bisa menghasilkan 10 juta sehari, setidaknya aku harus bekerja 20 jam sehari. Oke. Sehingga setiap apapun aktivitas itu tak niatnya nyambut gawe. Nyiapke visi misi, terus kemudian ketemu konsolidasi kader, silaturahmi, moro ning para tokoh-tokoh. Sampai kemudian kehilangan judul. Lah wis 20 jam iku kudu. Sampai kemudian iki kira-kira apa meneh urung cukup 20 jam iki kan gitu. Akhirnya coba-coba lah. Melu sholat jamaah subuh gitu. Oke. Muter dan itu ya sekali agak tak transaksi kan. Ngibadah di transaksi kan diniati nyambut gawe ya iku. Tapi untuk niat baik, semoga diapura pangeran. Diterang nambah iki piye Jal. Nah, tapi ya tak niati nyambut gawe tenan karena memang bagaimanapun setiap jam harus ngasilke 500. Nah, ketika itu dilakukan secara terus-terusan sampai 30 hari, itu kira-kira usahaku setara dengan duit yang gitu. Nah, pada titik itu nembe pantes ndonga menang sebenarnya. Nah, biasanya teman-teman iku pengen idealisme wis ono, tapi upayanya itu sangat jauh dengan duit yang dilawan, itu jadi persoalan. Sehingga terus kemudian kalau misalnya duitnya terlalu besar gimana? Iya,
ditarik lebih panjang upaya kita, sehingga kemudian membangun modal sosial dan lain sebagainya itu harus kemudian juga harus bisa dikuantifikasi sebenarnya. Itu tadi kan 6 minggu ya kalau nggak salah. 6 minggu. Mungkin kalau calon-calon lain yang terinspirasi dengan Pak Lurah Wahyudi ini mungkin persiapannya bisa setahun sebelumnya. Ketika duitnya yang dilawan lebih banyak. Iya. Kalau atau ya memang kalau enggak itu ya memperbanyak orang. Memperbanyak orang yang kemudian bersama-sama meniatkan upaya-upayanya itu kemudian untuk melakukan perlawanan. Sehingga kalau misalnya kok kurang ya bisa golek konco sing sekiranya gelem nasarufke tenagane, nasarufke pikirane, terus per jamnya dikuantifikasi. Kalau di Jogja dulu pakai simbol-simbol pemilihan enggak? Padi, jagung gitu? Enggak, langsung foto. Foto ya? Langsung foto. Terus ternyata menang berapa banyak? 43%. Oh ya banyak. 43% dari 21.000 pemilih, 20.000 pemilih. Oh, berarti Panggung Harjo ini gede banget ya? Kita warganya 28.000 jiwa, 119 RT. Wow. Gitu. Jadi lumayan Ya banyak. sholat subuhnya ya kemeng gitu. Ya ratuntas, tapi paling enggak nganu lah, paling enggak. Ini tangi subuh ya kayak iku. Biasanya subuh sekalian duha kok. Jadi, lu subuh kok patang rokaat lho, ya sekalian dua. Kepala desanya jujur tenan. Lah ya biasa. Dalam ibadah pun jujur berterus terang. Mas begitu jadi kepala desa, apa yang Anda lakukan? Jadi yang karena kita lakukan dalam konteks rekayasa sosial tadi, mendorong perubahan transformasi sosial gitu kan. Sehingga kemudian yang kita lakukan pertama adalah meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi. Jadi kita itu dipandu oleh satu visi yang jadi mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan warga desa, masyarakat desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, sejahtera serta berkesadaran lingkungan. Frase pertama itu adalah prasyarat. Jadi pemerintah itu hanya bisa memandirikan dan mensejahterakan warga desa hanya ketika tata kelola pemerintahan desanya benar. Nah karena itu menjadi prasyarat itu yang kemudian kita coba penuhi di periode pertama. Bahkan 3-4 tahun pertama itu lebih fokus untuk dandani tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola. Bisa lebih jelas lagi Mas, apa yang dimaksud tata kelola pemerintahan desa? Jadi tata kelola pemerintahan desa itu ya yang pertama terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan pemerintah desa sendiri. Jadi kenapa kemudian yang kita niatkan adalah melakukan perlawanan terhadap politik uang itu adalah dalam rangka untuk mencukupkan prasyarat bagi siapapun yang terpilih sebenarnya untuk mempunyai kapasitas politik yang baik. Karena kapasitas politik yang baik itu hanya lahir dari sebuah proses politik yang baik. Jadi niatku mbien nak aku radati setidaknya aku menjaga proses politik sehingga siapapun yang terpilih relatif punya prasyarat yang cukup untuk membangun kapasitas politiknya. Oke. Yang kedua untuk membangun kapasitas politik itu mensyaratkan 5 kapasitas dasar. Kapasitas regulasi, kapasitas distributif, kapasitas ekstraktif, kapasitas responsif dan kapasitas jaringan. Artinya dia harus belajar cepat gitu. Nah, itu saja tidak cukup. Jadi proses politik harus baik, dalam perjalanannya dia harus melengkapi dengan 5 kapasitas dasar, itu harus dibingkai dengan keteladanan. Baru lahir kepemimpinan. Oke, sebentar saya potong dulu. Saya ini kan juga orang desa. Penelitian saya juga sering di banyak sekali desa di seluruh Indonesia. Ada orang yang mungkin mirip sama sampean gitu. Tapi biasanya itu punya kendala besar, itu ada pada perangkatnya. Karena kepala desa kan pemimpin baru, perangkatnya kan perangkat-perangkat yang lama. Itu gimana tuh? Ya, situasinya sama. Sama juga. Situasinya sama. Itu gimana Mas? Jadi sampai 2015 saya terpilih 2012 akhir. Sampai pertengahan tahun 2015 itu masih ngosek di CBN. Membersihkan toilet kamar mandi sendirian dan perangkat desa itu dulu. Nonton kan iya bener, tidak merasa perlu. Malah dianggap aneh, ini jan-jane apa tuh? Di awal-awal jadi taruhan.
Sampai berapa lama itu? Kira-kira kira-kira Pak Lurah kuat pirang bulan ya? Ayo taruhan. Kira-kira gitu. Kurang ajar banget. Iya. Tapi saya bisa memahami itu. Iya. Dan memang kultur birokrasi pemerintah desa kita itu relatif buruk. Betul. Jadi lamban, korup, bias kepentingan elit desa dan lain sebagainya. Tapi itu bukan salahnya perangkat desa. Iya. Ada persoalan mendasar yang kemudian menyebabkan kenapa itu terjadi. Apa tuh? Yang pertama, sejak Undang-Undang 5 tahun 79, desa itu tidak pernah diurusi oleh negara. Jadi ada proses negaraisasi oleh Orde Baru, ada proses liberalisasi pasca reformasi, yang kemudian menjadikan entitas politik yang ada di desa itu memang sengaja dilemahkan. Gitu kan? Satu hal yang mungkin bisa ditanyakan oleh Mas Putut kepada perangkat desa jenengan, sebelum tahun 2014 kira-kira berapa tahun sekali perangkat desa dilatih oleh kabupaten? Hampir tidak pernah. Puluhan tahun tidak pernah diurusi ya, wajar ketika kultur birokrasinya rusak, tidak pernah diurusi. Satu itu. Yang kedua, kenapa kok kultur birokrasi pemerintah desa semacam itu dan susah sekali ditingkatkan, karena dalam sistem pemerintahan desa itu tidak dikenal jenjang karir. Sehingga masuk sebagai seorang kepala urusan ya sampai nanti lumutan itu hanya kepala urusan terus lapo, kan berangkat jam 8 pulang jam 4 dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang kemudian kita lakukan adalah reformasi birokrasi, ditoto ulang birokrasi pemerintah desanya. Itu maksudnya gimana? Terus kalau ada jenjang karir atau sirkulasi? Nah, itu tahapan terakhir. Jadi ketika kita bicara tentang reformasi birokrasi, hal yang paling substantif itu adalah merubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa. Karena selama ini relasinya itu relasi administratif. Dengan Wau Sanjang belum pernah sekalipun ke kantor desa. Benar. Karena relasinya relasi administratif. Jenengan ke kantor desa ya paling ketika ngurus KTP. Hari KTP pun yang kabupaten kan sekarang. Daripada jengkel tak ngurus ke bapakku. Iya Mas, serius. Mengurus sertifikat tanah gitu kan. Pengen rapi meneh gitu kan. Itu nembe ke kantor desa. Artinya hampir tidak ada alasan lain bagi warga desa ataupun pemerintah desa untuk saling berkomunikasi di luar urusan-urusan itu. Sehingga yang kemudian kita lakukan adalah dalam rangka untuk merubah pola relasi itu, memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan barang dan jasa publik. Sehingga ketika itu barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik sifatnya wajib diberikan pelayanan oleh negara. Misalnya Mas? Sehingga ketika ada seorang anak raiso sekolah ya jadi urusan negara. Iya. Itu yang kemudian ketika ada seorang ibu hamil mboten raiso ngakses layanan kesehatan ya jadi urusannya negara. Ketika sampah berserakan, masyarakat gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terus rano pihak swasta yang membantu masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, hukumnya wajib bagi negara untuk hadir dan menyelesaikan. Sehingga kemudian September 2012 itu dipilih, Maret 2013 kita sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Itu ada kita letakkan dalam rangka untuk membangun pola relasi baru tadi, agar ada alasan lain antara pemerintah desa dan warga desa untuk saling berkomunikasi. Akhir 2013 kita mendirikan namanya Bapel JPS, Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Itu yang ngurusi kita punya program Satu Rumah Satu Sarjana, yang kemudian melalui beberapa skema ada asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta dan lain sebagainya. Termasuk kemudian kita punya layanan kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu hamil di Pangungharjo itu sebenarnya berhak atas layanan paripurna, 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis di 2 rumah bersalin yang ada di Pangungharjo. Jadi kalau misalnya ada warga desa yang hamil, sebenarnya dia cukup datang ke kantor desa, bisi-bisi karo Pak Lurah. Pak Lurah kalau meteng, ngatanya pernah gitu. Selesai ya? Nanti aparatnya yang langsung ngurus? Bukan aparat, karena perangkat desa kita tidak terbiasa ngurusi barang dan jasa publik. Dalam mindset mereka itu, yang namanya pelayanan publik adalah sama dengan pelayanan administrasi publik. Nah, sehingga kalau ada orang yang bisik-bisik, Pak saya hamil gitu, yang dilakukan oleh Pak Lurah. Nah, tahapan kedua adalah melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa.
Nah, untuk ngampu barang dan jasa, pelayanan barang dan jasa publik itu tidak mungkin dibebankan kepada perangkat desa. Oke. Karena perangkat desa seperti yang tadi kita sebutkan, mindset mereka itu adalah pelayanan publik adalah sama dengan pelayanan administrasi publik. Sehingga ketika jam 1 pulang, kenapa jam 1 pulang pun mboten enten gawean, Pak? Sudah tidak ada pekerjaan sehingga saya pulang gitu. Karena mindsetnya seperti itu. Nah, dalam rangka untuk penyelesaian tata kelembagaan desa itu yang kita lakukan adalah memberdayakan lembaga-lembaga desa. Apa yang paling penting untuk diberdayakan lebih dulu? Ya, apapun yang sekiranya menjadi bagian dari kewenangan dari pemerintah desa yang tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah desa. Jadi membagi habis kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa kepada lembaga-lembaga desa. Sekaligus dalam rangka untuk membuka ruang partisipasi. Waktu itu kan ada 32 orang perangkat desa. Sing pro saya itu hanya 2 orang. Sing 30 itu ora pro kabeh. Dadi kaya wis mlebu ning kantor desa sing dadi wong sing paling enom dimusuhi karo wong tuwa sing sehingga kemudian aku harus memperbanyak pasukan toh. Nah, keberadaan BUMDes, keberadaan Bapel JPS dan lembaga-lembaga desa yang lain itu adalah dalam rangka untuk memasukkan orang-orang baru yang sekiranya mampu menjadi backbone atas upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baru tadi. Sehingga keberadaan lembaga-lembaga desa sampai hari ini kita punya 11 lembaga desa yang dalam rangka untuk membuka ruang partisipasi, memperbanyak orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang progresif itu yang kemudian menopang perjalanan desa Pangharjo. Tapi akhirnya perangkatnya kemudian berubah nggak? Baru setelah tahun 2015 itu ada 2-3 orang yang berubah. Jadi saya tuh berangkat jam 8 pulang jam 4 terus saya buka lawang dewe, nutup lawang dewe. Terus itu. Ya pada akhirnya pada titik tertentu mesti ana sing riko. Kan ketika paling 3 bulan lah. Ternyata 6 bulan kok terus. Berarti tenanan gitu kan. Tenanan nih Berarti tenanan nih. Akhirnya riko gitu. Nah, cukup 2 atau 3 orang yang berubah. Itu bagaimana caranya kemudian 30 yang lain dipaksa berubah. Sehingga kemudian tahapan ketiga dari reformasi birokrasi itu adalah membangun kultur birokrasi pemerintahan, kultur baru, membangun kultur birokrasi. Nah, untuk melakukan itu kita melakukan untuk menjawab persoalan mendasar yang kedua, kita sejak tahun 2016 itu mengembangkan sistem penggajian berbasis kinerja. Yang berkinerja baik ya berhak atas pendapatan yang baik, yang berkinerja buruk yang dingapunten. Itu yang disebut pemaksaan itu tadi ya. Menjadi sistem pengunci. Jadi kalau kita berbicara tentang antara tantangan dan waktu, ada kurvanya. Awal-awal ada tantangannya. Semakin lama semakin tinggi. Pada satu titik tertentu dia akan turun. Oke. Nah, untuk memenangkan tantangan ini itu 100% karakter kepemimpinan. Jadi seberapa kuat kita mengelola tantangan, seberapa kuat kita memenangkan tantangan dan lain sebagainya. Tapi ketika tantangan itu sudah turun, sudah ada 2 orang yang berubah, itu bagaimana kemudian kita membangun sistem pengunci agar yang lain itu paksa berubah. Mas Nyon Sewu, kalau di Panggung-Harjo itu pamong atau perangkat desa itu dapatnya apa? Bengkok atau gaji? Gaji. Oh gaji ya? Sejak 2014 dapat gaji. Tapi bengkok nggak ada? Bengkok ada juga. Bengkok ada juga? Iya, Enggak, ada. kalau di banyak tempat di Indonesia kan mungkin hal ini agak sulit dikerjakan. Karena mereka merasa pendapatannya ada di banyak bengkoknya itu. Jadi, bengkok itu hanya di Jawa, sebagian Jawa lah. Ya, beberapa tempat yang lain tidak punya tanah bengkok. Iya. Bahkan di luar Jawa apalagi. Gitu. Iya. Sehingga Kalau di sini bengkok sekaligus gaji ya. gaji dan bengkok. Gaji Jadi ada siltap dan tunjangan dan pendapatan tambahan. Nah yang dikunci ini tadi yang gajinya ya, karena kalau bengkoknya kan hak ya. Iya. Mereka bisa kelola. Ya, jadi membangun sistem penggajian berbasis kinerja itu kita lakukan dengan melakukan pendekatan yang sangat teknokratis sebenarnya. Iya. Jadi kita Itu boleh ya kayak gitu ya. mendiskresi. Jadi dan itu sempat bentrok karo kabupaten karena kita juga. Iya karena kan mestinya dapat gaji sekian. Gitu. Nah ini direkayasa lagi lah. Iya, jadi itu kenapa kemudian salah satu kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa adalah kapasitas regulasi tadi. Kemampuan memahami aturan sekaligus memproduksi aturan untuk mencari celah-celah hukum tadi. Makanya ini memang kelasnya sebetulnya menteri ini, bukan kepala desa.
Lah kalau jenengan presiden ini gua jenengan saged milih kula dadi menteri. Masalah presiden Jokowi ora milih tadi. Ya, nanti pemilu 2024 ini yang mau jadi presiden nih Mas Lurah Wahyudi nih yang jadi menteri Kementerian Desa. Nah, sesuk isi urip ta. Ya, insya Allah. Terus tadi setelah itu sebelum saya lanjut ya. Konsep BUMDes supaya bisa mandiri dan lestari itu apa, Mas? Jadi BUMDes itu lembaga unik sebenarnya. Dia itu harus bisa dipandang dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif ekonomi, karena dia itu namanya badan usaha, entitas bisnis. Perilakunya itu harus bisa dipahami dari kacamata bisnis. Gitu kan. Nah, basis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengelola BUMDes itu adalah entrepreneurship dalam perspektif ekonomi. Ukuran keberhasilan BUMDes ketika dipandang dari perspektif ekonomi adalah seberapa besar profitnya. Betul. Tetapi jangan lupa bahwasanya meskipun dia itu badan usaha, tetapi dia itu milik desa. Yang kemudian dia juga harus bisa dipandang dari perspektif sosial. Perspektif Pelayanan publik, termasuk juga ukuran keberhasilannya itu bukan diukur semata-mata seberapa besar profitnya, tetapi juga benefitnya. Sehingga kalau di Panggung-Harjo keberadaan BUMDes itu sekaligus digunakan untuk menjadi bagian dari instrumen jaring pengaman sosial untuk memberikan sumber penghidupan yang layak kepada sebagian warga desa yang mengalami kerentanan. Lansia, muda putus sekolah, perempuan kepala keluarga dan lain sebagainya itu, sehingga mayoritas tenaga kerja yang kita libatkan itu adalah orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok. Kita punya tenaga kerja ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi nak telat tobat ya wae duna-una iki termasuk Pak Lurah kuwi duna-una gak menarik ini. Iku ODGJ ke anak jalanan, separuh awake tatoan dan lain sebagainya. Dimana mereka itu harus dieksklusi dari daerah sampai wani mulih karena memang sangat terkenal bengal ya. Mantan preman mantan perampok neng Alas Roban gitu. Sehingga wong tuane tempat di mana dia berasal pun menolak sampai hari ini, tidak mau menerima lagi saking bengal. Malah diterima di Panggung-Harjo. Di Panggung-Harjo sudah 4 tahunan lah. Dia di sini 4 tahun dan sebagainya. Nah itu baru 2 tadi. Yang ketiga yang ketiga adalah dia perspektif politik. Jadi karena apa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa itu sejatinya dia itu menjalankan sebagian kewenangannya negara, sebagian kewenangannya pemerintah desa. Yang oleh karenanya dia itu merupakan entitas negara, perilakunya juga harus bisa dilihat dari kacamata perspektif negara tadi. Sehingga kemudian BUMDes itu juga harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk setidaknya 2 hal. Yang pertama adalah menjadikan sebagai alat politik untuk mendidik warga desa. Jadi kadang-kadang warga desa ya perlu dididik terkait dengan finansial literasi, terkait dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Yang kedua, dia juga harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk menjadikan desa itu sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, di mana warga desa punya kesempatan langsung untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Sehingga kemudian itu menjadi pintu masuk warga desa itu berkuasa atas sumber daya ekonomi yang ada di lingkungan mereka. Gitu. Nah, 2 perspektif awal, ekonomi sama sosial. itu juga dimiliki oleh kelembagaan ekonomi desa yang lain, misalnya koperasi. Tetapi yang perspektif ketiga itu menjadi pembeda antara BUMDes dengan entitas atau kelembagaan ekonomi yang lain. Sehingga dia unik gitu. Dia hybrid gitu sebagai kooperatif, cooperation dan korporasi. Gitu. Jadi dan ada entitas negara masuk di sana. Jadi ya unik. Bisa dikasih contoh misalnya yang BUMDes yang pertama kali berhasil lah yang dilakukan oleh Panggung-Harjo. Kalau sekarang kan udah berapa jumlah BUMDesnya ngurus? Di seluruh Indonesia atau kita punya 5.
5 ya? 5 unit usaha. Apa 5 unit usaha itu Mas? Jasa pengelolaan sampah. Jasa pengelolaan Yang sampah. kedua Kampung Mataraman ini. Ini ya, Iya. Kampung Mataraman. Ketiga di pelataran depan itu. Oh ya, saya sempat kesasar tadi di situ, minum teh di situ ya nggak apa-apa. Berarti masih berbelanja berbelanja juga. di BUMDes. Terus, Terus PT Sinergi Panggung Lestari nah apa itu? itu bergerak di produksi minyak tamanu oil. Itu satu komoditas internasional yang secara luas digunakan untuk bahan baku kosmetika. Minyak nyamplung. Gitu, minyak nyamplung, tapi kita tidak punya nyamplungnya sehingga itu Hanya ini ya, hanya manufacturing. membuat ya, manufacturing. Iya, Ya. Dan itu menjadi contoh bagaimana kita memanfaatkan bentang hidup dari warga desa sebenarnya. Yang kelima itu pasar desa.id. Pasar desa. Yang pertama kali menguntungkan yang mana? Kampung Mataraman. Kampung Mataraman. Kalau karena yang jasa pengelolaan sampah itu ya memang lebih banyak fungsi sosial, bagaimana kemudian kampungnya mendorong bersih, perubahan dan lain gitu. sebagainya gitu. Kalau SPL itu ya baru tumbuh gitu kan. Kita masih orientasinya sebenarnya pasar ekspor karena memang ya, komoditas internasional, terus ada beberapa prasyarat regulasi yang harus kita penuhi gitu, dan secara waktu gitu dia juga ya baru masa tumbuh, bukan belum masa matang gitu. Nah, kalau kayak jaring pengaman sosial tadi, itu bentuknya apa? Subsidi atau pelibatan kerja atau apa gitu? Macam-macam. Jadi Bapel JPS itu kita orientasikan sebagai jaring pengaman sosial terakhir di tahun-tahun 2012-2013. Jadi jauh sebelum Jokowi itu mengeluarkan Kartu Indonesia Sabar, kita sudah punya itu kan. Kartu Indonesia. Kayak Kartu Indonesia Sabar. Jadi kalau sakit ya kok sabar sampai kemudian sembuh dewi gitu. Kalau di Panggung Harjo sudah ada Kartu Indonesia. 2013 Sudah ada kartu apa? Kartu sehat, kartu pintar gitu. 2013. Kartu sehat itu apa yang berhak didapatkan oleh warganya kalau ada itu? Itu kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit, klinik rumah sakit yang ada di Kartu sehat itu. Ya, jadi artinya mereka nggak perlu membayar. Makanya klaimnya dibayar oleh pemerintah desa. Oh gitu. Itu sejak Nggak 2013. rugi, desa cukup untuk membayar itu. Nah, nanti ada cerita yang lain sebenarnya. Kenapa itu Bapel JPS juga kita dirikan gitu. Kan yang terus ya pelayanan kesehatan ibu dan anak misalnya gitu ya. Itu 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis. Jadi kita keluarkan kartu KIA. Terus kemudian ya sama, kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit bersalin gitu. Terus kemudian kita minta mereka mengeluarkan CSR mereka juga gitu. Sehingga kemudian kita bayar hanya separuh. Jadi separuh digratiskan, separuh yang bayar pemerintah desa. Yang bayar separuh dari CSR. Dari CSR-nya mereka Terus sendiri, yang separuh dari pemerintah. Artinya benar-benar warga nggak bayar ya? Nggak bayar. Pokoknya kenton itu hanya tinggal laporan Pak Lurah kalau meteng ngeten niku pernah mau. Ora ditekoni sapa sing keteng kok dadi. Tapi ku repote dadi kelurah Pangwarjo kayak gitu. Wargane sing meteng, lurahe sing tanggung jawab. Itu dadi persoalan. Gitu. Terus kemudian kalau pendidikan kita ada asuransi pendidikan. Apa yang bisa didapat warga? Ya mereka didaftar ke asuransi, preminya yang bayar pemerintah desa. Itu diberikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang kita perkirakan dalam 10 tahun ke depan status ekonomi keluarga itu tidak akan berubah kecuali dapat lotre. Jadi kalau misalnya kepemilikan asetnya sempit, hanya 60 sampai 100 meter persegi, orang tuanya bekerja di sektor informal, rata-rata pendidikan keluarga hanya sampai sekolah menengah, sehingga kemudian tidak ada harapan lain, ya, tidak ada harapan untuk memperbaiki status ekonomi dari pekerjaan informal, dari pendidikan hanya sekolah menengah, dari warisannya mau sudah meter persegi, betul, kan gitu. Ya kemudian anak-anak yang berada dalam keluarga semacam itu kemudian kita asuransikan. Preminya dibayar pemerintah desa. Asuransinya pakai apa? Ini asuransi swasta. Asuransi swasta itu. Swasta. Kita kerjasama dengan beberapa penyedia Mas, Anda ini kan lulus saja hampir nggak lulus. IP sedikit. Ya IP kecil lah. IP di atas 2,9, ya kan? 2,10, 2,11 gitu.
Itu kan di atas kondol. Iya, iya, iya. Nah, tapi kok ada program satu rumah satu sarjana itu maksudnya apa? Sebenarnya pengen mendorong kan. Jadi keyakinan kita sebenarnya meskipun itu tidak sepenuhnya benar ya. Iya, iya, iya. Itu keyakinan kita itu bahwa satu-satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan itu hanyalah pendidikan. Salah satu atau satu-satunya? Satu-satunya sebenarnya gitu. Tapi pada akhirnya pendidikan itu kita koreksi lah. Jadi satu-satunya cara itu ya berpengetahuan, bukan berpendidikan. Nah, itu yang kemudian kenapa kemudian mereka kita dorong untuk bisa mengakses layanan pendidikan setinggi-tingginya. Nah, sebagai salah satu wujud kita menyadari kesalahan. Kemudian kita juga membuat lembaga-lembaga pendidikan non formal. Ya, kita punya KB, kelompok bermain, punya TK, punya SD milik desa. Ini paling setahun lagi kita harus punya SMP milik desa. SD milik desa. SD milik SMP milik ini ada anak-anak ada setara kelas 2, kelas 3 lah. Ini ada beberapa anak kita yang ya, sehingga tahun depan kita harus menginisiasi. Kenapa harus bikin sekolah sendiri? Kenapa enggak? Ya tadi bukan pendidikan tadi. Ya, bukan yang penting itu bukan berpendidikannya kok ternyata, tapi berpengetahuannya. Gitu. Jadi ya enggak, maksud saya apakah SD-nya kurang, SMP-nya kurang atau gimana sehingga harus bikin SD sendiri, TK sendiri? Ya agar kita tidak diribetkan dengan syarat-syarat administratif oleh negara gitu kan. Hari ini tuh anak-anak lulusan SD udah bingung rakaruan gitu untuk mencari SMP. Betul kan gitu. Nah kalau naik desa dua SMP dhewe serasa bingung sekolah neng sekolah desa wae lah gitu. Itu semua dibiayai oleh desa. Sebagian besar, gaji guru, operasional dan lain sebagainya. Mereka ya karena enggak mendidik juga ketika semuanya harus gratis. Nah, komposisi keuangan desanya itu, Mas, untuk membiayai itu semua dari pusat dan dari maksudnya dari pemerintah ya, mau pusat mau daerah dengan hasil dari desa itu sendiri, komposisinya berapa? Kita ya paling 30-an% lah ya. Yang dihasilkan oleh desa sendiri. Sebelum adanya dana desa itu sampai sekitar 30-an%. Tapi setelah dana desa kan berarti lebih turun. Oh gitu ya. Jadi sebelum ada dana desa sudah sampai 30%. 30%. Dan artinya sebetulnya desa-desa di seluruh Indonesia ini memungkinkan untuk dikelola bagaimana Panggungarjo. Syaratnya pinter tur tegel. Oke, kalau pinter ya pasti ini lurahnya pinter. Tegelnya itu gimana? Kalau tegelnya? Kita itu di tahun 2012 itu PAD kita itu hanya sekitar 300-an juta rupiah. 2014 itu sampai 800. Tahun 2013 itu nasionalisasi aset. Jadi aset-aset yang dikelola oleh pihak ketiga yang tidak jelas negosiasi, dinegosiasi ulang. Sehingga kemudian ada satu tanah desa didirikan gudang gitu. Dulu kita hanya dapat 2.500 per meter. Hanya kalau itu berdiri di atas lahan 5.000 meter. Berarti dia hanya sekitar 12,5 per tahun. Ya. Itu karena dia itu tidak cacat secara legalitasnya. Ya. Sudah kita tarik asetnya, negosiasi ulang, akhirnya setiap tahunnya dari tanah itu ke sekarang itu menghasilkan kurang lebih sekitar 180-an juta rupiah per tahun gitu. Ya. Ada satu rumah makan gitu. Sekarang harus bayar sekitar 90 juta per tahun gitu. Dulunya ya kayak gitu. Nah, sehingga kemudian bisa melonjak cepat karena ya nasionalisasi aset itu. Periode pertama Anda itu berakhir berarti 2018 ya. Iya, 2018. Terus nyalon lagi karena tidak ada calon lain. Gitu. Jadi saya nunggu sampai dengan H-1 sebenarnya. H-1 penutupan itu. Tidak ada yang nyalon gitu. Bahkan yang tanya syarat-syaratnya aja hanya satu orang dan itu via WA gitu. Setelah dibalas tidak ada lagi ya akhirnya pada akhirnya kan tetap harus ada orang yang mengambil tanggung jawab untuk memimpin gitu kan ya. Tapi sebetulnya Anda masih pengen jadi lurah? Nah, itu tindakan paling bodoh yang pernah saya lakukan kok.
Jadi tahun 2012 ketika saya dilantik itu saya harus mengucap sumpah, kan? Dan sumpah itu saya ucapkan atas nama Tuhan. Iya. Gitu kan? Demi Allah saya bersumpah untuk menjabat sebagai seorang kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, menegakkan kehidupan demokrasi, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa lo? Lah iku sing dadi sumpah. Lah ketika sumpah terucap atas nama Tuhan, itu kan rano sing luwih penting tinimbang netapi apa sing wis disumpah. Lah wis lebih wis entek-entekan kan. Betul. Tidak ada jauh yang lebih penting. Dan sehingga kemudian saya ketika sumpah terucap, itu saya ngibaratkan saya itu berada di bawah tiang gantungan. Ketika sumpah terucap, tali gantungan itu masuk ke leher. Dan itu saya sandang dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Pertengahan, sekitar bulan-bulan September. Agustus lah. Nah Agustus itu saya berkesempatan ngelepas itu. Akhir 2018 tangguh meneh kok piye jalan. Iku nara wong bodoh nak ora. Makanya itu menjadi tindakan terbodoh yang pernah saya lakukan. Tapi karena tidak bahwa kemudian harus ada yang ambil tanggung jawab itu. Iya. Ya, itu yang Tapi kemudian, tidak menyesal kan? iya, wis kebaca tar piye. Soale ndongane muga-muga cepet wae, muga-muga husnul khotimah gitu kan. Lah piye? Terus yang di periode kedua apa yang fokusnya lebih kepada apa? Nah, periode pertama itu lebih kepada mencukupkan prasyarat tadi. Ya. Bagaimana menghadirkan layanan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Nah, tujuan 2018 kedua itu untuk mewujudkan apa yang diciptakan, demokratis, mandiri dan sejahtera tadi. Kesejahteraan juga harus bisa diukur gitu kan, sehingga kemudian di tahun 2024 nanti itu kita mencita-citakan gitu 100% warga desa Pangwarjo sejahtera. Apa ukurannya? Setiap keluarga harus punya tabungan. Setiap keluarga harus punya jaminan hari tua. Setiap keluarga harus memiliki jaminan kesehatan dan indeks kebahagiaannya meningkat. Waduh. Itu empat yang menjadi cita-cita nih. Mas, kalau tabungan itu ada batas limitnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena yang substantif itu bukan jumlahnya, tapi terkait dengan mindsetnya. Iya, Bagaimana kemudian dia mampu mengelola keuangan. Oke. Keuangan secara lebih Hari baik. tua juga nggak ada batasannya Nggak ada ya? batasannya. Jadi lebih Yang penting mereka punya tabungan untuk hari tua. bisa jadi berupa pohon, bisa jadi berupa apapun yang sekiranya itu kemudian bisa digunakan sebagai bagian dari Tidak jaminan. harus uang ya? Tidak harus uang. Iya. Bisa, karena ya alat simpan itu macam-macam. Mana yang paling liquid bagi mereka untuk kemudian bisa digunakan dalam Pohon kondisi-kondisi mangga darurat. itu juga bisa jadi agar simpanan gitu ya? kemudian yang penting adalah bisa dihitung. Bisa dihitung. Sehingga kemudian nanti karena kita itu tidak pernah punya pikiran kalau besok usia 60 tahun, 70 tahun kira-kira yang akan menghidupi saya siapa ya? Iya. Kan? Lu kan dua anak, lu anak jenengan niku Pak. Arep nyekolahke anake sambate terus Mbah kok. Mbah, anake arep sekolah, Mbah gitu. Lah iku ngono kok. Iso malah ngedol warisan. Nah, tapi itu tidak berangkat dari ruang kosong sebenarnya. Iya. Jadi untuk menyusun kemudian pada kesimpulan itu bahwa ukuran-ukurannya semacam itu karena tahun 2018 ketika kita menyusun RPJM desa, Iya. gitu, kita melakukan 20 kali seri diskusi untuk membahas 10 isu, 10 hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Mulai dari isu ekonomi, isu pendidikan, isu kesehatan, isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, isu keamanan ketertiban, isu pemuda olahraga, isu agama kebudayaan, isu reformasi birokrasi, isu tata ruang desa, isu tata kedaulatan pangan dan lingkungan hidup. Ada 10 isu. Dahsyat. Kok dasar? Udah kayak ngatur negara sampean itu. Lah iya, sejarah ini desa mendahului negara kok Betul. gitu. Setuju kan? Gitu kan? Setuju. Dan sejarah luwih tua desa. Betul. Gitu kan? Nah, yang menarik adalah kemudian dari 10 isu itu, 8 isu diantaranya itu sumber pokok persoalannya keluarga. Hanya ada 2 isu yang tidak terkait langsung dengan keluarga, ya, infrastruktur lingkungan permukiman dan reformasi birokrasi. Yang lainnya itu ketika ditelisik lebih jauh sumber pokok persoalannya keluarga.
ketidakberdayaan ekonomi. Itu ternyata ya sumber pokoknya adalah finansial literasi itu rendah. KDRT, penyalahgunaan narkoba gitu, terus kemudian apalagi rusaknya pengetahuan kita terhadap kedaulatan pangan, rusaknya lingkungan hidup, terus kemudian rata-rata lama sekolah kita itu 3 tahun terakhir, tahun 2016 sampai tahun 2018 itu, 2015 sampai 2018 mentok di angka 12,6 tahun, nggak naik-naik, padahal interferensinya macam-macam. Ya. Indeks kesehatan keluarga itu buruk. Penyebab utama kematian kita sebelum adanya pandemi itu adalah penyakit-penyakit degeneratif, kanker, diabetes mellitus dan sebagainya. Ketika dirunut ke belakang, ternyata sumber pokok persoalannya adalah keluarga. Itu sehingga kesimpulan kita adalah kemudian kelembagaan keluarga kita itu dalam posisi yang sangat rentan sebenarnya. Yang kemudian jangankan mereproduksi nilai, jangankan memproduksi nilai, mereproduksi, melestarikan nilai-nilai yang diwariskan oleh simbah-simbah, itu ramah mampu, tidak bisa. Sehingga kemudian dengan demikian, ini lokusnya tidak boleh, lokus interferensinya tidak boleh komunitas, tidak boleh individu, tapi lokusnya adalah keluarga. Bagaimana keluarga itu dikuatkan kembali agar mereka setidaknya mempunyai nilai-nilai. Ya. Jadi mengelola keluarga ya dengan punya konsep diri dan lain sebagainya, kesadaran diri dan lain sebagainya. Karena hampir semua saat ini itu kita tidak lagi menjadi subjek yang otonom. Jadi keputusan kita untuk melakukan sesuatu itu ya lebih banyak karena konstruksi sosialnya lebih gede ya. Dan itu menjadi preferensi bagi kita untuk melakukan tindakan. Sehingga kita tidak lagi menjadi subjek, kita menjadi objek dari lingkungan sosial kita, lingkungan ekonomi, lingkungan politik dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian, tentunya 8 hal tadi itu dimensinya sangat luas. Tidak mungkin semuanya diintervensi dalam satu waktu. Sehingga kemudian kira-kira irisan terbesar itu di aspek apa? Ketemu di ekonomi. Jadi dari 8 isu itu ternyata yang bisa irisan paling luasnya adalah di isu ekonomi. Nah, untuk memahami perilaku ekonomi keluarga, kita kemudian memotret pola konsumsinya. Sehingga tahun 2018 kita melakukan sensus konsumsi rumah tangga. Untuk memetakan sakjane pola konsumsi perilaku ekonomi keluarga itu kaya apa toh. Ya. Menarik, setahun itu belanja total konsumsi warga desa kita itu 70 miliar kira-kira. 11 miliar gue beli beras. 9 miliar beli sayur, 5,6 miliar beli daging dan telur, belanja pendidikan hanya sekitar 6 miliar, belanja kesehatan hanya sekitar 4,5 miliar, tetapi untuk belanja hiburan, komunikasi dan transportasi itu lebih dari 19 miliar. Dari data itu kemudian kita menjadi paham kenapa ada seorang ibu, satu keluarga yang setiap 3 tahun sekali motornya baru, setiap 2 tahun sekali gadgetnya baru, setiap bulan mampu membayar rutin angsuran kendaraan mereka 1 jutaan, mampu, tapi tidak mampu membayar SPP anaknya. Mereka bisa belanja pulsa itu sampai Rp200.000 per bulan dan lain sebagainya, tapi tidak bisa membayar premi BPJS. Itu karena perilaku finansial literasi kita dan itu terkonfirmasi. Data OJK tahun 2016, tahun 2019 yang membuktikan bahwa hanya masyarakat Jakarta saja yang pintar ngelola duit. Dan itu kalau 2019 ya hanya 60%. Kalau kayak gitu gimana cara menanganinya ya Mas? Nah, sehingga kemudian yang kita lakukan adalah memperkuat keluarga itu, tapi ada beberapa yang kita lakukan secara struktural misalnya itu melalui pengelolaan sampah tadi. Jadi kita ada instrumen sosial, infrastruktur sosial namanya bank sampah. Untuk mendorong perubahan perilaku dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dulunya tabungan sampah itu hanya satuannya rupiah. Sejak tahun 2019 itu kemudian kita kaitkan dengan tabungan emas. Sehingga kemudian denominasinya tidak lagi berapa rupiah, tetapi berapa miligram emas.
Oke. Nah, karena itu kecil, itu sekaligus ini diorientasikan untuk jaminan hari tua. Hitung-hitungan Tapi mereka sendiri yang simpan. yang simpan mereka. Sehingga kita ada sekitar 1.800 Artinya kan tabungan emas lah. kalau mereka yang simpan, mereka bisa jual untuk beli gadget juga. Nah, yang kemudian kita lakukan adalah membangun komunikasi yang baik dengan penyedia itu kan. Kita kerjasamanya dengan Pegadaian. Jadi sampah konversi dulu dalam bentuk rupiah, terus kemudian dikonversi lagi menjadi berapa miligram emas. Nah itu hanya bisa diambil ya dengan otorisasi bertingkat. Setelah kita juga memberikan aksesi, mereka baru keluarkan duit itu. Gitu. Nah itu sehingga dan itu atas nama Bainim ya. Sehingga rata-rata mulai September tahun 2019 rata-rata itu 100 setiap bulannya itu ada sekitar 100 keluarga yang dulunya tidak punya tabungan jadi punya tabungan. Dulunya tidak mau milah sampah jadi milah sampah. Itu menjadi bagian dari fungsi insentif sebenarnya yang kita lakukan untuk sekaligus untuk merubah terkait dengan mindset tadi. Bagaimana pengelola finansial literasi tadi. Nah, kita pernah buat simulasi kalau rata-rata kita nabung setara dengan Rp50.000 tapi diwujudkan dalam emas dalam jangka waktu 12 Rp50.000 itu 50.000 itu per bulan ya. Kemudian selama 12 sampai 15 tahun misalnya itu cukuplah untuk kemudian biaya masuk perguruan tinggi bagi anaknya. Cukuplah kemudian itu digunakan untuk biaya hidup karena nilainya itu di kisaran sekitar 180 sampai 200 juta rupiah. Oh ya? Nah, karena tidak anti inflasi kan setiap tahun dari nilai instruknya saja itu kan naik terus gitu kan. Dan terus akumulasi dari 50.000 itu kira-kira nilainya sekitar 180-an juta rupiah. Nah, sehingga kemudian yang kita dorong ya artinya menabung dalam bentuk emas yang diperoleh dari hasil sampah itu sebenarnya itu cukup pas ketika anakmu berusia 2 tahun. Kalau saat ini anakmu baru 2 tahun ini pas ini untuk jaminan untuk pendidikan anak. Ketika dia masuk kuliah dan lain sebagainya. Kalau saat ini usiamu itu kira-kira 45 tahun ya itu pas. Kanggo awakmu pensiun kira-kira. Nah nek saiki kowe isih jomblo umur 17 tahun ya pas kira-kira engko ragat rabi kira-kira gitu. Jadi itu yang kemudian didorong dan itu kemudian dikawal oleh satu tapi karena pandemi akhirnya sementara kita baru akan kita aktivasi lagi namanya klinik konsultasi keluarga. Nah itu satu lembaga desa baru yang kemudian dia punya kader utama mitra keluarga di masing-masing pedukuhan ada 5 orang. Kompetensinya di aspek lingkungan, ekonomi keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga. Terus kemudian dia juga punya kemampuan untuk coaching, mentoring dan consulting gitu ya. Di masing-masing pedukuhan ada 5. Masing-masing 5 kemudian di masing-masing dasawisma kita punya 308 dasawisma itu ada namanya kader mitra keluarga agar kemudian dia ya berfungsi sebagai didorong untuk memberikan inspirasi, didorong untuk kemudian membangun mekanisme deteksi dini terkait dengan ketika ada kerawanan terkait dengan ekonomi keluarga. Agar kemudian pengalaman 2018 ketika kita membebaskan 38 orang warga desa yang terjerat rentenir itu tidak terjadi. Itu pernah terjadi ya? Dan kita bayar. Kita Terus warga bayarnya ke desa pakai apa? Ya akhirnya ada beberapa lembaga intermediasi yang kita libatkan. Ada yang beberapa kita carikan kur ketika memang dia punya konditif, tidak blacklist. Maaf, dan jaminan mereka nggak akan utang lagi ke rentenir apa? Gimana? Itu jaminan adalah dari sisi lingkungan sekitar. Yang kemudian juga menjadikan kadang-kadang ada loh Mas orang yang sudah mungkin ditolong atau diintervensi lewat kebijakan atau apa tapi kemudian ya tetap melakukan hal yang sama. Nah, itu lingkungan ya yang membentengi itu. Jadi tahun 2017 itu kenapa tadi simpulan awal imajinasi warga desa itu pendek banget. Mereka tidak punya imajinasi yang
tahun 2017 itu kita sampaikan pas waktu musyawarah dusun untuk menggali gagasan terkait dengan rencana pembangunan desa, bahwa pemerintah desa tidak lagi menerima usulan infrastruktur. Mereka juga bingung, terus mau nyusul apa Pak, kira-kira kayak gitu kan. Kita pancing dengan beberapa hal. Jadi di Panggung Harjo itu angka kehamilan tidak diinginkan itu di tahun 2016 itu kurang lebih kalau tidak salah sekitar 33 kasus. Tapi di atas 30-an. Itu artinya dalam setiap bulannya setidaknya saya itu mendengar ada 3 orang perempuan warga desa Pangharjo yang hamil di luar pernikahan. Artinya setiap 10 hari sekali aku mendengar wong meteng ora ngerti ora cetha kan perikatan. Nah bapak ini cetha lah. Mereka melakukan dengan siapa ora karo wong liya ngerti. Perikatannya ora cetha. Iku. Nah, hal itu bisa terjadi pada anak kita. Hal itu bisa terjadi pada saudara kita. Hal itu bisa terjadi pada lingkungan terdekat kita. Betul. Kira-kira ini jadi masalah apa ora kanggomu? Kanggo masyarakat itu jadi masalah ora sih sak janjane kayak. Iya, iya. Terus kemudian kita pancing dengan keterlantaran lansia. Saya itu masih ingat betul ada satu orang lansia, Mbak Ijem. Oke. Dia sudah meninggal gitu. Dia hidup sebatang kara, tidak punya suami dan tidak berkeluarga, sebatang kara. Tapi manusia bagaimanapun sisi kamanungsane ini kan masih lengkap, masih utuh. Sehingga kemudian dia pengen berbagi kasih sayang. Tapi ini ngangkat anak tidak mungkin. Karena dia juga mempunyai persoalan terkait dengan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Sehingga kemudian yang diangkat anak itu asuh seekor anjing. Dan itu diperlakukan persis bagaimana dia memperlakukan anak. Dibuatkan kamar dan sebagainya. Satu sore saya datang ke sana. Tak tunggu lama, 15-an menit. Anjingnya itu gonggong terus. Sampai kemudian tetangganya keluar. Pak Lurah enten apa? Mencari simbai. Nah, kiri teng riki teng omah berarti teng omah. Nggih pun kula tunggu nih karena saya agak kesulitan untuk masuk. Kesulitan memang. Gerbangnya itu mau cukup nggo mlebu dheweke karo kiri. Nah, tadi dibuat kebetulan bungkuk sehingga sangat kecil banget gitu. Tak tunggu kira-kira 10-15 menit si Mbak tek. Lho saking pundi, Mbak? Iki si Melki iki 3 dina ra doyan mangan, golek lawuh ngene. Aku ya wis ngomong iki 3 dina nesu ra gelem turu ning omah. Omah kowe iki ndek omah. Terus hal itu tak sampaikan kepada warga. Kira-kira yang ngono kuwi dadi persoalanmu dudu sih? Gitu. Karena itu bisa terjadi pada diri kita suatu saat. Bisa terjadi pada orang tua kita, lingkungan terdekat kita, tetangga kita. Kira-kira hal itu jadi persoalan atau enggak? Betul. Nah jadi persoalan, yo dirembuk kira-kira warga itu iso ngopo, pemerintah kudu kepiye. Gitu. Terus terkait dengan juga itu keterjelasan rentenir dan sebagainya. Kenapa kita itu 2 kali sudah. 2018 itu periode kedua. Sebelumnya juga sudah pernah melakukan. Tapi yang kemudian pemerintah desa kemudian harus mengambil sikap untuk kemudian hadir dan menyelesaikan. Itu ngampul. Kita mengambil tanggung jawab, kan? Itu ketika pada satu sore satu keluarga, anak, istri, suami gitu datang ke rumah. Dia bercerita tentang kesulitannya untuk membayar rentenir dan sebagainya. Karena awalnya itu dia hanya berutang pada 1 orang, nominalnya hanya 1,5 juta. Selang beberapa tahun ya, 3-4 tahun itu semua asetnya sudah habis, tanah wis dijual dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia harus pengindung di salah satu keluarganya. Itu pun masih menyisakan utang kurang lebih sekitar 20-an juta rupiah. Awalnya berutang pada 1 orang menjadi berutang kepada 78 orang. Gitu. Nah saya tanyakan lagi, terjadi kira-kira banyak enggak sih situasi kayak gini? Enggak ada, Pak. Bahkan ada satu tetangga yang kemudian saking bingung karena mereka kan intimidatif. Gitu.
Nggedore wis ora sopan-sopano kayak gitu, bengok-bengok dan lain sebagainya. Untuk nagih utang semacam itu. Sehingga kemudian ada yang diceritakan, enten tangga kula Pak, saking bingungi sampai kemudian wis lah aku ditidurin saja deh, yang penting lunas. Itu yang kemudian esok-esok konco-koncomu dikumpulkan. Datang ke desa kita identifikasi. Akhirnya kemudian udah ngapain membuat daftar rincian utang kepada siapa dan lain sebagainya, termasuk nomor kontak dan kemudian setiap warga itu kemudian kita keluarkan namanya surat pengampuan. Jadi orang ini berada dalam pengampuan pemerintah desa, sehingga semua tanggung jawab terkait dengan utang piutang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Untuk silahkan hubungi nomor ini. Pokoknya kowe setiap kali ditagih debt collector wenehno surat itu. Sehingga kemudian setiap hari berurusan karo debt collector. Debt collector dari kantor desa kita kumpulkan. Nah sekarang catat utangnya, kowe ngutangi sapa wae dicatet, kita sudah mendaftar pada kita kumpulkan gitu. Pokoknya yang legalitasnya itu terpenuhi, artinya usaha jenengan simpan pinjam jenengan itu legal. Berapapun utang warga desa tak bayar hari ini. Yen kowe ra iso nunjukke aspek legalmu, kita hanya akan bayar sisa dari pokok pinjaman. Iya. Gitu, kan. Ya alternatif ketiga, tidak tidak bisa menerima dua alternatif itu, silahkan laporkan kita ketemu dengan pengadilan. Saya sampai akhirnya dari utang awal itu sekitar hampir mendekati 400 sekian juta. Kita hanya bayar kurang lebih sekitar 130-an apa ya. Itu pakai uang apa itu, Mbak? Nah, itu beberapa lembaga intermediasi tadi. Itu ditalangi di BUMDes gitu. Sehingga semuanya urusan selesai. Baru kemudian warga itu kemudian ada pernyataan utang. Yang ada beberapa yang kemudian kita carikan kur, gitu kan, kur. Sehingga kemudian memperpanjang yang dulunya hanya semingguan jadi bulanan, jadi periodenya semakin tenggat waktunya jadi lebih panjang, sehingga dia cukup punya nafas dan lain sebagainya. Untuk itu yang kita lakukan. Ya beberapa gagal bayar. Artinya sekarang dengan kejadian seperti itu sudah tidak lagi banyak orang yang berutang di rentenir. Jadi karena memang rentenirnya juga kita usir. Bukan diusir, pokoknya nanti nak KTP ini Pangwarjo di blacklist wae. Dan ini bangku engko ketemu aku meneh. Dadi rasa diutangi. Ana warga Pangwarjo kok utang nang namu ora usah diutang. Karena aku mau ketemu aku. Sampai hari ini kita masih piye yang ngurus banyak orang lah ya. Yang ngurus banyak orang. Misalnya kita ngambil ke sertifikat tanah, kan dia gadeke dan lain sebagainya kepada satu rentenir. Dari utang 15 juta selang berapa tahun gitu jadi 70 juta. Akhirnya kita negosiasi tapi ya akhirnya sertifikat diserahkan ke desa gitu. Ya, beberapa kali kita undang dipendet mawon sertifikatnya, rawani pendet. Tapi pada saatnya nanti sebelum periode kedua semuanya tak kembalikan saja. Iya. Mas Lurah, Anda kan yakin betul ya bahwa desa ini punya masa depan. Atau Indonesia ini bisa ditopang untuk terus lestari dengan desa. Bisa menjelaskan soal itu? Jadi desa itu masa depan dunia. Karena desa kita itu punya 3 komoditas strategis yang menentukan arah masa depan dunia itu akan. Yang pertama, desa kita itu punya udara bersih. Masyarakat kota hari ini hanya untuk sekedar menghirup udara bersih saja, mereka harus lari ke gunung, lari ke pantai, lari ke desa hanya untuk sekedar menghirup udara bersih. Yang kedua, desa kita itu punya air bersih. Masyarakat kota hari ini itu harus membeli hanya untuk sekedar minum air, mereka harus beli dan belinya dari Prancis ya. Gitu.
Yang airnya air Indonesia. Iya, air Indonesia. Dan semakin lama semakin mahal. Semakin mahal, betul. Semakin lama semakin mahal. Yang ketiga, desa kita itu punya pangan sehat. Masyarakat kota itu makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kota hari ini hampir semuanya terpapar bahan kimia berbahaya. Bicara sayur ya terpapar pestisida, bicara daging dan telur ya terpapar bahan kimia berbahaya melalui pakan, vaksin, antibiotik dan lain sebagainya. Dan itu akan semakin lama semakin besar. Lah bukti bahwa 3 komoditas strategis itu menjadi penentu arah kemana dunia ini akan berjalan. Hari ini perang itu motifnya tidak lagi didorong untuk memperebutkan sumber-sumber energi, karena energi semakin lama semakin murah, Semakin murah dan efektif. Tidak lagi didorong untuk memperebutkan sumber mineral, karena pride tidak lagi ditentukan oleh kepemilikan emas dan lain sebagainya. Nah, tetapi didorong untuk memperebutkan 3 komoditas strategis tadi. Kita tahu hari ini distribusi air kita siapa yang pegang. Ya. Kita tahu distribusi pangan kita multinasional korporasi mana saja yang berperan. Kita tahu. Itu membuktikan bahwa itu menjadi arah penentu dunia ini kemana. Dan untuk itulah kemudian penting anak-anak muda itu untuk kembali ke desa. Setidaknya untuk menjaga 3 komoditas strategis itu. Ya. Satu itu. Yang kedua, menariknya desa itu, dia itu tidak hanya terdiri dari software, tidak hanya terdiri dari hardware, tetapi ada satu hal yang paling penting di desa yang namanya socialware. Ya. Peranata sosial. Peranata sosialnya. Nah, peranata sosial itu ketemunya di agama dan kebudayaan. Tetapi agama dan kebudayaan yang menjadi basis nilai untuk mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Masyarakat kota itu juga punya agama dan kebudayaan, tetapi agama dan kebudayaan dipahami oleh masyarakat kota itu adalah agama yang berhenti pada ritus dan kebudayaan yang berhenti pada ekspresi kebudayaan, tidak kemudian menjadi basis nilai yang mengatur relasi antar manusia dan lingkungan. Itu yang kemudian kebudayaan itulah yang kemudian menyelamatkan agama dan kebudayaan itu yang kemudian menyelamatkan yang membuat desa itu tangguh ketika berhadapan dengan COVID misalnya. COVID itu mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi kan. Kapitalisme tumbang. Untuk mempertahankan ekonomi pasar di negara kita itu 2020 harus mensubsidi 700-an triliun loh. Ya. Hanya untuk sekadar menjaga ekonomi pasar tetap tumbuh, tetap terjaga gitu kan. Sosialisme tiarap. Radikalisme itu sibuk dengan urusan internal mereka. Tetapi ada satu entitas yang tetap tangguh yang namanya desa. Sehingga banyak orang mengatakan COVID itu bukan krisis kota, bukan krisis desa. Kan? Karena desa punya ketangguhan yang menyelamatkan. Ya. Sekaligus membuktikan bahwa ketangguhan budaya itu ya COVID itu. Karena COVID itu membuktikan bahwa puncak dari relasi sosial kita itu adalah kekeluargaan. Ya. Kan hari ini dan setiap krisis bukan hanya COVID ya. Ya tidak setiap krisis. Ya kita tahu hari ini nih, sekolah tidak penting, masjid tidak penting, gereja tidak penting, semuanya dipaksa kembali ke rumah, dipaksa kembali ke keluarga. Itu menunjukkan bahwa entitas keluarga itu menjadi entitas tertinggi. Jadi puncak dari relasi sosial kita itu ya di keluarga itu. Sehingga kekeluargaan, tepo seliro, terus kemudian sambatan, lung tinulung itu menjadi Nah, puncak dari relasi ekonomi kita itu adalah kerjasama. Karena saya terbatas, Anda terbatas, maka kemudian kita harus bersama-sama mengatasi keterbatasan ini. Sehingga kolaborasi, economic sharing, solidaritas itu menjadi value baru dalam kehidupan ekonomi kita. Dan itu semakin lama semakin tumbuh, semakin menguat value itu. Nah, puncak dari relasi politik kita itu adalah musyawarah. Karena tidak ada lagi dominansi, semua tatanan itu runtuh. Tidak ada lagi yang mana yang kuat, mana yang lemah, karena semuanya berada dalam kondisi yang sama. Itu tidak ada lagi hegemoni, karena arus informasi itu sekarang sudah simetris, tidak lagi asimetris. Sehingga untuk kemudian mengambil sebuah keputusan, ya mau tidak mau negosiasi, mau tidak mau musyawarah. Nah,
kekeluargaan dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi, musyawarah dalam relasi politik, itu adalah makna operatif dari gotong royong. Sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran Nusantara. Dan itulah yang kemudian menghidupi desa hari ini. Dalam situasi bencana, situasi krisis dan lain sebagainya. Dia yang kemudian menopang kehidupan ini tetap. Ditambah lagi dia punya 3 komoditas strategis yang berada dekat dengan lingkungan mereka, sehingga mereka sangat tangguh. Nah, kita itu yang 2 hal tadi itulah yang kemudian menjadikan kita sangat yakin sebenarnya bahwa kemudian ya esensi dari kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di desa. Gitu. Itu yang harusnya negara itu ya belajar pada desa, gitu kan? Belajar pada desa. Dan sebenarnya kenapa kemudian Kongres Kebudayaan Desa itu kita dorong, kita lahir. Termasuk saya mau menanyakan itu terakhir tentang Kongres Kebudayaan Desa. Pak Bung Harjo menjadi motor untuk melakukan satu kongres yang rasanya belum pernah ada. Ya, benar nggak Mas? Iya, belum pernah ada. Belum pernah ada Kongres Kebudayaan Desa yang dihelat selama berapa? Dari 1 Juni sampai 15 Agustus. Lama sekali ya, Lama 2 bulan. Sekali, 2 bulan. Itu sebenarnya berangkat dari tesis itu tadi. Ini negara kacau, tapi kok desa tuh tangguh. Kira-kira ya apa yang kita sampaikan tadi itu tesis. Yang tentunya itu harus bisa dibuktikan kan gitu. Nah, satu itu. Yang kedua sebenarnya ada kebutuhan dari desa untuk melakukan review RPJMDes. RPJMDes kita susun dengan sangat serius, 20 kali seri diskusi. Ketika pengen mereview itu kan tentunya juga harus apple to apple kan ya. Harus melalui sebuah forum yang kurang lebih sama lah gitu. Iya. Agar kemudian tidak kemudian mendowngrade proses di awal gitu kan. Akhirnya, tapi kemudian muncul kesadaran bahwa melakukan review atas dokumen perencanaan itu menjadi kebutuhan semua level pemerintahan. Harusnya karena semua asumsinya itu sudah berubah, bergeser semua gitu kan. Tidak lagi relevan digunakan untuk membaca, nanti termasuk juga bahkan jangankan untuk mengimajinasikan masa depan, untuk membaca situasi saat ini sekarang aja udah semua asumsi itu tidak lagi relevan gitu. Sehingga kemudian kalau begitu ini sekalian kita angkat saja gitu. Agar kemudian desa-desa yang lain, semua level pemerintahan, level birokrasi yang ada di Indonesia ini tidak lagi terrepotkan untuk melakukan hal yang sama karena kita sudah melakukan itu. Sehingga apa yang kita lakukan adalah sebenarnya membantu dalam konteks pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, membantu birokrasi atau penyelenggara pemerintah di semua level baik negara sampai untuk memahami konteks saat ini. Ini loh situasinya semacam ini. Termasuk juga kemudian mencoba untuk mengimajinasikan kira-kira Indonesia ke depan seperti apa sih. Menjadi alat bantu sebenarnya. Kita pengen ya udah kalau gitu tidak hanya berupa diskusi terbatas gitu kan. Udah sekalian kita kongreskan saja. Nah, kenapa kok kebudayaan ya? Karena tadi dalam rangka untuk mencoba untuk meneliti benar enggak sih tesis kita itu. Asumsi kita terhadap pemaknaan kita terhadap COVID itu benar enggak. Karena kita juga agak jengkel gitu. COVID yang sedemikian hebatnya gitu, meruntuhkan hampir semua tatanan. Responnya itu kan sangat negatif kan. Tutup mulut gitu kan, pakai masker semua, jaga jarak, akhirnya suruh cuci tangan, tanggung jawab kan. Jadi responnya pemerintah kan gitu, sesuatu yang sangat fundamental, efek rusak kan luar biasa. Gitu. Kemudian dimaknai secara sepele. Gitu. Pokoknya cuci tangan. Tidak ada hal strategis yang di ini ya. Iya kan, jadi orang nyambung gitu. Kok dianggap remeh-temeh padahal ngentek 700 triliun kok. Tidak kemudian ada lesson learn yang bisa diambil. Itu kan jadi lucu banget itu. Nah, itu yang akhirnya kemudian ya udah kita kan. Nah, agar kemudian kebudayaan itu operasional, dia harus dibaca dari aspek-aspek.
dimensi-dimensi dari kebudayaan itu agar dia cukup operasional. Iya. Ya kan? Sehingga kemudian kita coba pecah menjadi 18. Ini buku yang hasilnya. Buku yang lain. Nah, ini teman-teman, kalau desa-desa lain itu 1-2 buku, ini berapa belas buku, Mas? 21. Nanti tolong ya. Desa Panggung Harjo ini bener-bener luar biasa. Ditoto. Nanti bukunya ada 21 buku, nggak main-main. Bikin satu buku aja satu desa udah pusing, ini bikin 21 buku dan bukunya nggak main-main. Ini berbasis riset ya, dengan melibatkan banyak ahli ya Mas. Saya kebetulan ikut ngisi kongresnya itu. Jadi ini 21 aspek kebudayaan. 21 Ada aspek. 18 aspek Dan masing-masing aspek dibikinkan bukunya. Ya tentu saja bukan sembarang buku ini, buku-buku yang sangat terkonsep dengan baik berdasarkan riset, masukan para ahli. Oke. Terus termasuk juga ada jadi ini dihasilkan dari 10 hari dari ada 18 serial webinar yang mengundang sekitar 110 narasumber. Ini 110 narasumber. Terus kemudian juga kita ada puluhan call paper yang dikirimkan oleh akademisi dan lain sebagainya. Terus kemudian karena itu perspektifnya elit, kita pengen juga menangkap perspektif warga desa sehingga kemudian kita melakukan riset ke 33 desa-desa yang tersebar di 33 provinsi. Nah, itu pun masih ada satu aspek yang belum bisa ditangkap dari sehingga kemudian kita melakukan festival kebudayaan Nusantara untuk menangkap imajinasi 19 subkultur yang ada di Indonesia. Kita pengen menangkap situasi masyarakat Gayo seperti apa, masyarakat Minang seperti apa, Batak seperti apa, Sunda seperti apa, Madura, Waju, termasuk juga Papua dan lain sebagainya, masyarakat Dayak dan lain sebagainya terhadap situasi hari ini dan imajinasi Indonesia ke depan itu seperti apa ya, kalau dipandang dari 19 subkultur yang ada dan dituangkan dalam buku-buku tadi. Gitu, kira-kira gitu. Ini benar-benar obrolan yang saya sampai geleng-geleng kepala, takjub, tapi waktunya sudah panjang sekali. Mas Lurah Wahyudi, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Putut. Oke, teman-teman, saya belum pernah nyoblos pemilu. Tapi kalau nanti ada presiden yang mengumumkan sejak awal, running presiden, dan berjanji mengangkat Mas Lurah Wahyudi ini jadi menteri dalam negeri atau menteri desa, saya akan nyoblos. Terima kasih, sampai ketemu lagi.